Saya dengar Bapak juga adalah seorang expert bisa dibilang dalam hal informasi aktual tentang penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Apakah masyarakat sudah sadar akan bahaya penyakit tersebut? Saya mulai aktif di dalam program penanggulangan HIV/AIDS sejak tahun 1994. Saya masuk ke dalam wilayah ini karena saya melihat dua hal penting, yaitu adanya diskriminasi, stigmatisasi, dan viktimisasi terhadap viktimisasi aja dijadikan korban, ya, orang-orang yang terinfeksi virus HIV. Kenapa terjadi begini? Karena pemahaman dasar tentang HIV banyak diwarnai oleh paradigma-paradigma yang tidak benar. Yaitu misalnya orang HIV dibilang dikutuk oleh Tuhan, terus orang HIV ini amoral, ya kan? Iya, karena pada awal-awalnya saya masuk di dalam program ini, baik pemerintah maupun kalangan kesehatan belum mampu menegakkan paradigma dan pemahaman yang jernih bahwa ini adalah masalah kesehatan, ini bukan masalah moral, ya kan? Jadi pendekatan terhadap HIV/AIDS seharusnya dilakukan satu, secara kesehatan, dan kedua secara politik. Karena masalah diskriminasi, masalah stigmatisasi, viktimisasi, ini adalah masalah politik. Bagaimana tuh Pak caranya? Caranya harus bisa memisahkan bahwa HIV ini adalah masalah kesehatan, bukan masalah moral, ya kan? Bukan masalah politik. Politik itu artinya apa? Dia dikurung, kalau mau pergi kemana harus ada pendampingnya, obatnya juga susah, dan mendapat informasi ngomong saja tidak boleh. Pada tahun-tahun pertama saya masuk di sana, sehingga kalau Anda membaca buku saya tentang HIV/AIDS, yaitu klip mozaik hidup dengan HIV positif, ya itu buku sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu. Ya, Anda cari di perpustakaan. Dicari di perpustakaan teman-teman. Nanti kita tulis infonya di bawah ya. Ya, dan itu buku pemahaman dasar tentang HIV dan bagaimana implementasi penyembuhan HIV sangat simpang siur. Ya, banyak kepentingan masuk di dalamnya. Hingga sekarang? Tidak, sekarang sudah lebih bersih. Sekarang teman-teman yang positif HIV, dia sudah bisa menyatakan dirinya, ya saya positif. Dia sudah bisa mendapatkan akses pengobatan. Dia sudah bisa mendapatkan akses tes yang gratis, ya kan. Walaupun belakangan ini saya dengar harus mulai membayar dan lain sebagainya. Jadi tetap saja bahwa masalah HIV ini adalah masalah penyakit, ya kan, yang harus ditanggulangi oleh pemerintah dan semua kalangan masyarakat dengan pendekatan kesehatan, ya. Betul sekali. Saya rasa hanya untuk mencek dirinya saja banyak yang masih malu ya untuk. Ya, karena dia khawatir akan didiskriminasi oleh pelayanan kesehatan itu sendiri, ya. Harus ada pendidikan tentang pemahaman penyakit dengan pendekatan human rights. Tetap pendekatannya adalah human rights, ya. Dan sekarang sudah membaik sepengamatan Bapak? Ya, sekarang situasinya sudah membaik. Dan, ya. Apakah sudah menyeluruh di seluruh Indonesia, apa baru di kota-kota besar saja? Anda tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau, ya. Jadi transportasi, informasi itu sangat susah sampai ke pelosok-pelosok desa. Saya tidak tahu persis itu. Kemudian masalah cara menyampaikan kasus ini juga membutuhkan satu metode pendekatan yang harus tepat, baik bahasa, ruang, dan waktu, sehingga masyarakat ketika diajak berbicara tentang HIV, dia tidak menghindar. Jadi bagaimana menjadikan masalah HIV/AIDS ini adalah masalah dirinya, bukan masalah orang luar. Nah, ketika dia masih menempatkan
bahwa masalah HIV ini adalah masalah orang asing, masalah gay, ya kan? Tapi tidak menjadikan HIV ini sebagai itu masalah bagaimana tidak sampai kepada saya, ya kan? Bagaimana keluarga saya tidak terkena. Jadi ini sebenarnya kan masalah pendidikan kesehatan seksual, pendekatan kesehatan seksual. Kalau kita bisa menempatkan itu pada proporsinya yang benar, maka masyarakat juga akan memahami lebih mudah dengan bahasa yang sederhana, gitu. Ya, pendekatan yang tepat ya itu kan. Ya. Terima kasih. Tadi sudah Wanita singgung bahwa saya membuat video di YouTube. Wita Wanita sendiri adalah sebuah channel pendidikan seks berbahasa Indonesia dan ditujukan sebenarnya khusus untuk masyarakat Indonesia. Sekarang saya ingin tahu pendapat Bapak tentang penyebarluasan informasi pendidikan seksual di Indonesia. Apakah menurut Bapak sudah bagus? Apakah itu penting? Dan apakah yang Bapak lihat dibandingkan Bapak datang dari generasi yang lain? Generasi muda di Indonesia sekarang sudah cukup terinformasi dengan kecanggihan teknologi misalnya. Kita harus menggunakan istilah yang tepat. Pendidikan seksual atau pendidikan kesehatan reproduksi. Ya, begitu kita menyatakan pendidikan seksual, begitu orang muncul satu pemahaman yang salah. Oh, dia ini mengajarkan seks bebas, mengajarkan hal-hal ya. Jadi dianggap menginformasikan kepada hal-hal yang bukan menjadi masalah dasar kesehatan. Tapi kalau kita berbicara tentang pendidikan kesehatan reproduksi, ya, kita harus mengoreksi juga istilah yang digunakan. Ya, jadi pendidikan kesehatan reproduksi, maka kita akan berbicara tentang tubuh manusia yang tidak ada interrelationnya dengan moral, ya, tidak ada interrelationnya dengan langsung yang tergambar masalah hubungan laki perempuan, ya kan? Jadi ini juga harus dikoreksi. Istilah yang digunakan itu harus tepat, harus bisa dipahami oleh masyarakat dengan jernih. Jadi istilahnya pendidikan kesehatan reproduksi. Oke. Yang Bapak lihat sekarang, apakah generasi muda cukup terinformasi? Apakah mereka cukup mengenali tubuhnya sendiri? Ya, saya kira mestinya pendidikan reproduksi itu menjadi satu dengan pelajaran biologis, ya kan? Nah, gurunya juga ketika membicarakan masalah reproduksi harus melihat ini sebagai ilmu tubuh manusia, ya kan? Bukan ilmu yang nyerempet pemikiran yang miring, ya kan? Nah, itu. Nah, karena dari dasar pendekatannya kurang tepat, maka hasilnya pemahaman pada murid-murid itu juga tidak tepat. Jadi harus perubahan materi pelajaran, harus ada perubahan kurikulum pendidikan, harus ada peningkatan kualitas guru yang mengajarkan sesuatu itu. Itu pendapat saya. Saya pernah dapat cerita dari seorang teman yang pernah sekolah di pesantren. Dia mendapatkan pendidikan seksual seperti itu dan sepanjang penjelasan Bapak Guru hanya melihat ke bawah, tidak berani melihat para murid-muridnya, terutama wanita, karena dia tidak kuat katanya melihat ke lantai saja. Dan juga ada beberapa sekolah yang memisahkan antara pria dan wanita dalam mendapatkan informasi tentang pendidikan reproduksi manusia ini. Bagaimana pendapat Bapak? Perlukah dipisah? Perlukah? Sebenarnya saya sempat masuk ke pesantren-pesantren juga untuk mengajarkan atau memberikan informasi pendidikan kesehatan reproduksi. Waktu itu saya bekerja sama dengan Ford Foundation di Jakarta. Mereka dipisahkan laki-laki perempuan bukan hanya pada waktu pembelajaran kesehatan reproduksi, tapi itu sudah setiap saat mereka duduk menghadapi orang, dia harus sudah dipisah gitu loh. Jadi jangan dikonotasikan bahwa ketika ada pendidikan kesehatan reproduksi lalu mereka dipisah. Enggak, dari awal dia sudah dipisah, pelajaran apapun juga dia dipisah. Tapi
Mungkin di sekolah-sekolah umum berbeda? Sekolah umum tentu aja berbeda, bukan di sekolah pesantren gitu loh. Ya teman-teman, itu tadi wawancara saya bersama Bapak Putu Oka Sukante dari Bali. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di tempat lain. Mungkin ada pesan sedikit untuk generasi muda di Indonesia? Belajarlah lebih cermat, lebih cerdik, supaya bisa kita membangun kebersamaan di dalam berbeda. Setara tapi berbeda. Teman-teman, sekian dulu dari saya, Wita Wanita. Saya ada PR buat kamu. Silahkan lihat video saya sebelum yang ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bagi video ini di media sosial ke teman-teman kamu biar kalian juga terinformasi, dan karena pengetahuan akan lebih berguna jika kamu juga membaginya, tidak hanya untuk diri sendiri. Oke, saya Wita Wanita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke, terima kasih.